tolol nyebut bloon. Pantes nih begitu. Ada ulama nyebut tolol nyebut bloon. Pantes nih begitu. Eta diwaris usaha, ceng. Eta mah diwarisnya ku iblis. Tah, mohon. Ku juri, buah aceng kasurupan. Kudu diruqyah, minum si kopi, dikucek jeung teh kotok, teh ayam, teh cager. Oke. Saya tidak tahu apakah ucapannya ditujukan pada saya atau bukan, saya tidak tahu. Tetapi orang menanggapi bahwa ucapannya ditujukan pada saya, sehingga melakukan pembelaan yang luar biasa. Santai aja, nggak usah bikin ribut. Kalau ada orang yang mengkritik, tanggapi dengan rileks karena dia sayang sama saya. Yaitu gubernur tolol. Pesantren tersebut tercatat dalam daftar calon penerima dana hibah yang pencairannya ditunda oleh Gubernur Jabar. Besaran dana hibah yang tadinya akan diterima oleh pesantren tersebut nilainya tak main-main, yaitu sebesar 1,3 miliar rupiah. Wow, pantesan. Bang, silakan bacakan pesantren, ayo. Siapa hari ngomong masalah agama otak sia tapi pabaliut anjing sia. Lamun ceramah sing kecereg entong ngagoreng-goreng ka bapak aing ngajak-ngajak gelut. Untung-untung siang ke warga Jawa Barat bakal ngerojok sia karahan ke. Karena siang geus ngagoreng-goreng gubernur Jawa Barat. Yang gelutna ini disiarkan umum ya? Siarkan. Oke, biar disampaikan. Rasulullah bersabda, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah." Ketika satu pekerjaan diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Hei presiden, hei gubernur, hei bupati, jika gak ngerti agama, jangan ngomong agama, serahkan kepada ahlinya. Assalamualaikum. Dari Aceh itu ulama lain, ceng. Dari ulama mah al-ulama warasatul anbiya. Dari ulama teh pewaris para nabi. Tapi dah kangjeng nabi tengah wariskeun kata-kata kotor gitu. Kangjeng nabi mah tara ngaluarkeun kata-kata kasar, kata-kata kotor. Akhlakul karimah anu hade dicaci maki, dimusuhan. Untuk malik ngamusuhan. Nah, eta kangjeng nabi. Ditiru ku presiden Prabowo Subianto, dicaci maki, dihina, direndahkeun. Ye cicing itu malik ngambek, itu malik ngamusuhan, malah nyaah karakyatna. Itu di bapak aing dicaci maki, digogoreng, dihina, ditolol, dibloon, cicing we dijawab lagi ku kalakuan naon ge saluyu jeung anu dicontohkeun ku kangjeng Nabi. Mohon. Ya, kita kan kangjeng Nabi tara ngamusuhan deui lamun dimusuhan teh. Terus nalang kanu susah, nulung kanu butuh. Begitu deui presiden. Nya ka rakyatna. Nah, berarti ngarti kanu agama tah pimpinan kitu teh. Teu loba omong, ari ngartikeun agama teu kudu diomongkeun. Ngomong ge salah geuning ente ulama nyebut tolol nyebut bloon. Pantes nih begitu. Da kangjeng Nabi matara nyebut kata-kata kotor. Kalau mun aya ulama kos aceng ieu kiai ustaz ajengan pangaresa ngaluarkeun kata-kata kos kitu. Eta diwaris usaha, ceng. Eta mah diwarisnya ku iblis. Tah, mohon. Ku juri, buah aceng kasurupan. Kudu diruqyah, minum si kopi, dikucek jeung teh kotok, teh ayam, teh cager. Oke. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada, bahagia, sehat, dan hari-hari dihadapi dengan penuh harapan. Saya mohon maaf kalau ini pegang kameranya nggak bisa dijauhin karena tangannya masih bengkak. Ibu-ibunya sayang banget sama sayanya, sehingga kalau saking sayangnya kalau salaman sambil jerit, sambil ditarik, sambil jarinya dipelengkingkan sehingga jari dan tangan saya bengkak seharian lumayan. Itu problemnya. Dulu saya pernah jatuh, kemudian jarinya mengalami masalah dan
engkel tangannya mengalami masalah, sehingga kalau mendapat hentakan pasti trauma dan bengkak, sehingga nanti saya mohon maaf salamannya tidak bisa langsung diulurkan, apalagi jumlah ribuan di kota Bekasi, karena saya harus rehat dulu tangannya selama sebulan biar sembuh lagi. Rehat dulu Dan aja, Pak. saya mengucapkan terima kasih ya, banyak yang mencintai saya. Mencintai saya, ada yang memuji, ada yang mengkritik. Yang mengkritik memberikan gelar pada saya, banyak sekali gelarnya, dari mulai Gubernur Konten, Gubernur Lambe Tura, Mulyono Jilid 2, kemudian gubernur yang mungkin ya dungu gitu kan. Kemudian yang terbaru ini juga ada lagi, saya tidak tahu apakah ucapannya ditujukan pada saya atau bukan, saya tidak tahu. Tetapi orang menanggapi bahwa ucapannya ditujukan pada saya, sehingga melakukan pembelaan yang luar biasa. Santai aja, nggak usah bikin ribut. Kalau ada orang yang mengkritik, tanggapi dengan rileks karena dia sayang sama saya. Yaitu gubernur tolol. Nah, bagi saya lebih baik jadi pemimpin yang dianggap tolol, tapi bisa berbuat yang terbaik bagi kepentingan masyarakatnya, bisa membangun transparansi anggaran pemerintah sehingga publik bisa mengakses, bisa merubah dana hibah yang biasanya jadi bancakan, dan itu bisa saya buktikan kebancakanannya, dan SPJ-SPJ-nya yang diragukan itu menjadi dana yang bermanfaat bagi kepentingan orang banyak, membangun sekolah baru, memperbaiki ruang kelas, memberikan beasiswa pada anak-anak yang dianggap miskin dari keluarga miskin. Jumlahnya sekarang 12.600. Saya pengennya jadi 20.000 karena belum tentu orang yang tidak didata itu tidak miskin. Mereka bisa jadi tidak terdata dengan baik tapi miskin. Saya pengen jadi 20.000 mereka sekolah di sekolah pemerintah, dan kemudian nanti mendapat alokasi 3,6 juta untuk beli sepatu, beli baju, sekolah, dan mereka bisa bersekolah dengan baik. Kemudian juga memberikan beasiswa untuk santri. Kita sudah menyiapkan beasiswa untuk santri yang tidak mampu di seluruh provinsi Jawa Barat. Wow. Jalan-jalan sudah mulai dibangun mulu sekarang di berbagai tempat, walaupun kita baru fokus pada jalan provinsi karena itu yang menjadi kewajiban kita. Kemudian ini nih, BPJS nunggak 334 miliar tidak dibayarkan ke kabupaten kota, sehingga nanti banyak warga yang tidak bisa dibayarkan oleh BPJS ketika sakit. Di perubahan anggaran akan saya masukkan. Jembatan-jembatan gantung sudah mulai dibangun. Kemudian juga banyak warga yang mengeluh dulu kena longsor, rumahnya belum diganti, sekarang sudah mulai cara perlahan diganti rumahnya. Kemudian walaupun tidak begitu besar, walaupun yang jualan di pinggir jalan melanggar hukum, menggunakan tanah negara, yang di bantaran sungai melanggar hukum, bangun rumah, tapi tetap ketika mereka digusur, saya memberikan uang untuk mereka buat kontrak rumah, buat modal usaha baru di tempat lain. Dan seluruh rangkaian itu dilakukan untuk kebaikan masyarakat. Bagi saya, seorang pemimpin, yang diutamakan adalah kepentingan banyak orang, bukan kepentingan sedikit orang. Walaupun Setuju, Pak. mementingkan kepentingan banyak orang, pasti mengecewakan kepentingan sedikit orang. Dan bagi saya, menjadi pemimpin yang beragamanya baik, yaitu pemimpin yang mampu mengelola keuangan negara dengan baik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Kiai Haji Aceng Abdul Mujib merupakan Ketua Yayasan Al-Fauzaniyah di Garut. Yayasan ini bergerak di bidang pendidikan baik keagamaan maupun formal, meliputi pondok pesantren, SMP, madrasah aliyah, dan SMK. Selain menjadi Ketua Yayasan Al-Fauzaniyah, ia juga merupakan pengasuh pondok pesantren Salaman Fauzan III. Yang berdasarkan data pemerintah Provinsi Jawa Barat, pesantren tersebut tercatat dalam daftar calon penerima dana hibah yang pencairannya ditunda oleh Gubernur Jabar. Besaran dana hibah yang tadinya akan diterima oleh pesantren tersebut nilainya tak main-main, yaitu sebesar 1,3 miliar rupiah. Wow, pantesan. Tak berhenti sampai di sana, dalam penerimaan siswa baru di SMP Fauzaniyah dari 10 Maret sampai dengan 5 Juli 2025, mereka tetap menyertakan biaya pembelian seragam sekolah pada rincian biaya, bahkan sampai dasi dan ikat pinggang segala.
Padahal seperti yang kita tahu bersama, praktik komersialisasi di lingkungan sekolah, termasuk penjualan seragam, sudah dilarang oleh Gubernur Jabar. Simkuring lo baru nanya, Bang rasa acreng. Selalu salih Pak Dedi, gue masih bapak aing. Ya dari lihat di sini dilihatnya dari sosok mana, sisi mana. Itu namanya orang, apalagi gubernur kan akan kelihatan hebatnya, akan kelihatan on-nya, akan kelihatan apa saja akan kelihatan sudah muncul dari kebijakan-kebijakannya pasti plus minus. Tapi menurut saya apapun keadaan gubernur kita kasih kesempatan. Saya mendukung program Pak Dedi Jawa Barat jadi provinsi yang istimewa. Tapi catat kepada semua pejabat, nggak bisa kau bekerja tanpa berserta dengan ulama. Siapapun, siapa apapun membangun negara. Tidak membangun ulama, tidak menggunakan ulama, lebih-lebih kalau menghinakan dan melecehkan ulama, lebih-lebih menghinakan melecehkan pesantren. Ayo. Siapa hari ngomong masalah agama otak sia tapi pabaliut anjing sia. Izin setik Ustad, lamun maneh can layak jadi Ustad, tong sok ceramah teh ka mana kadaek sia. Lamun geus jadi Ustad kuduna nyaho mana hanu bener mana jeung hanu goreng. Otak sia teh kudu dipake tengah goreng-goreng Gubernur Jawa Barat. Dengekeun sia entong sok paling pangjagona hirup teh di alam dunia. Dengekeun ku sia hiji eueuh hanu kuat, eueuh hanu jago, hanu kuat kejo, hanu gagah negara, hanu sakti Gusti. Tah dengekeun ku cungur sia. Jelema mah eueuh nu kuat Ustad, tanpa aya kejo bisa naon jelema? Sakuat-kuatna jelema, sagede-gedena jelema geus abus kana jero penjara mah ngaringkuk sia. Tah masih keneh gagah keneh negara. Nagara gagah, tah Gusti anu paling gagah ketika Gusti nurunkeun cai gelombang tsunami lumpat ka mana sia. Dengekeun ku sia. Jadi Ustad sing ecereug matak bismillah teh dipake hadis we papanjang-panjang bismillah diliwatan ku sia cenah kudu nyaho ulas asihna cek bismillah teh kunaon sia mana pantaran kitu. Nah diomean deui tah tad lamun ceramah sing ecereug entong ngagoreng-goreng ka bapak aing ngajak-ngajak gelut. Untung-untung siang ke warga Jawa Barat bakal ngerojok sia karahan ke. Karena siang geus ngagoreng-goreng Gubernur Jawa Barat. Cacak-cacak hanu geus dipilih ku masyarakat eta gubernur. Tah salamna sing waras Ustad. Nya diomean tah adabna tah. Hadisna tah diomean deui ku sia. Dong asal jeplak behungkul. Salam sing waras. Nanti bakal bahas usulan Jabar menjadi 5 provinsi dari Sunda Galuh hingga Sunda Caruban. DPRD Jawa Barat segera membahas sejumlah usulan mengenai pengajuan calon daerah otonomi baru atau CDOB di wilayah Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana yang disampaikan melalui postingan video Instagram Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono. Ieu meureunannya ku saking pusingna kumaha carana ngajatuhkeun KDM teu bisa-bisa diserang ti ditu ti dieu teu mempan. Akhirna naon? Ya geus lah pecahkeun we Jawa Barat teh jadi 5 provinsi. Keun we lah KDM rek mimpin Jawa Barat bagian mana? Yang penting aing oge jadi pemimpin cia. Ku maruk-maruk teuing atuh sia teh. Sieun nya KDM ke nyalonkeun deui di 2028. Sieun teu bisa ngalawan deui, sieun eleh deui. Geus we bubarkeun Jawa Barat na nyieun provinsi deui. Tapi kan itu bukan usulan baru, heueuh. Aing oge ieu teh usulan teh geus lila dicetuskeun nya. Geus loba nu hayang cenah provinsi Jawa Barat teh geus we pencarkeun pisahkeun nya. Jadikeun 5 provinsi. Tapi kunaon dibahasna ayeuna? Mang Ono yang jadi gubernur provinsi mana? Di saat Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi sedang gencar-gencarnya, sedang semangat-semangatnya melakukan efisiensi anggaran, yang maksud nama UHD walti kepentingan masyarakat Jawa Barat pada khususnya gitu nya.
supaya lebih jelas terarah anggaran negara teh, anggaran belanja negara teh, duit negara teh dipakena gitu. Yang anggota DPR kakak melakukan studi bandingnya ini kabali no anggaran atau no meakeun anggaran mas kurang leuwih 370 miliar. Jadi dina utek para anggota DPR mah geuningannya anger teh sajalan jeung kahayang rakyat leutik. Kahayang anggota DPR mah anger lah gitu nya. Meakeun duit poya-poya bari jeung duit teh duit negara gaji geus menang gede tuh. Paling genah bener di Indonesia mah nyata jadi Genah anggota tadi DPR nya. Jalan-jalan, ngopi, sare di hotel, piknik, duit gaji teh dicoceng gitu nya. Teu paduli lah rakyat nolak oge karena naon nu dilakukeun marahna, nu penting marahna enjoy. Geus lah ka tahun hareup mah ka hareup-hareup mah pas pemilu aing naik golput teh memanggih anggota. Teman-teman semua ya, tadi dia ya Ceng Mujib yang mana beliau kena semprot netizen sampai ya segitunya menghina Kang Deddy Mulyadi. Ya ternyata ini dia kedok Ustadz Mujib. Sebenarnya bukan, harusnya Ustadz jangan bilang seperti itu sih ya. Harusnya Ustadz fokus mengajar masyarakat, jangan sindir sana sindir sini. Oke teman-teman ya, itu dia kedok jejak digital Ceng Mujib ya, jadiin pelajaran buat kita. Terima kasih, sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.